selamat datang di Ruang Ngobrol, ruang santai buat pikiran yang serius, tempat kasih ide, curhat, bahkan keresahan sehari-hari. Kenalin lagi, nama aku Ana, dan hari ini kita bakal bawa topik yang pasti banyak banget dicari nih buat kalian yang baru lulus sekolah ataupun mau daftar kuliah gitu. Tema kali ini adalah beasiswa 100% dan dapat uang saku. Dan sekarang aku udah ditemenin sama seseorang yang berhasil dapetin beasiswa full funded nih. Coba kenalin dulu dong Kak, nama, jurusan, dan kampusnya. Halo, salam kenal semuanya. Nama aku Syifa. Aku dari Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Fikri dari angkatan 24 jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika. Oke, boleh langsung ke pertanyaannya? Boleh, silakan. Sekarang kakak itu kuliah dapat beasiswa full ya? Benar banget. Alhamdulillah aku dari awal kuliah itu udah nggak bayar UKT lagi setahun sekali. Sama sekali. Jadi benar-benar 100%. Benar-benar 100%. Oke, terus awal tahu infonya itu dari mana nih? Dari guru kah, temen atau saudara gitu? Awalnya tuh aku nggak percaya loh, masa sih bisa kita kuliah sudah gratis terus dapat uang saku. Sampai akhirnya kenalan kakakku itu adiknya kuliah di kampus aku. Dia cerita kalau misalkan emang nggak bayar UKT sama sekali dan dapat uang saku gitu. Jadi karena udah ada kenalan deketnya, aku langsung aja deh gas daftar. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih yang paling bikin penasaran. Itu proses seleksinya kayak gimana sih? Ada tes kah, interview? Oke, buat persyaratan utama pastinya kita harus punya akun KIPK, yaitu apa itu kepanjangan? KIPK itu Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, itu kalian harus bisa punya akun itu dulu buat daftar ke kampus. Jadi itu salah satu yang wajib ya? Ya, benar. Itu salah satu yang wajib. Nah, buat pendaftaran selanjutnya pastinya kayak biasa ya, harus ada berkas-berkas yang dipenuhin, terus ada seleksi wawancara dan tesnya. Wawancara, interview tuh. Iya, benar. Terus ya bagian paling deg-degan tuh waktu daftar beasiswa tuh bagian apanya? Waktu nunggu hasil pengumumannya kah atau bagian interview mungkin? Oke, buat waktu tes itu sebenarnya pastinya pas wawancara kita deg-degan dan pas tesnya juga aku tuh takut banget nilainya jelek gitu kan, terus gak lulus. Nah, jadinya intinya sih dua-duanya tuh bikin deg-degan sih. Dua-duanya ada dia. Benar-benar. Terus ngomong-ngomong nih soal interview, kakak tuh ditanya apa aja tuh waktu interview berlangsung? Waktu interview, karena emang udah lama ya, aku agak lupa. Tapi waktu itu aku gak ada bocoran kayak ntar interviewnya bakal ditanya tentang ini, ntar interviewnya bakal ditanya tentang itu aku gak tahu sama sekali bakal ditanya apa. Jadinya aku pas interview itu langsung spontan. Terus waktu interview itu ada pertanyaan yang unik-unik gak sih? Waktu interview sebenarnya kita tuh harus jawabnya dengan jujur gitu. Jujur, itu nomor satu. Karena pertanyaan-pertanyaannya tentang gimana nih diri kita, apakah kita benar-benar mau belajar atau mau asal kuliah gratis dapat uang jajan aja. Jadi gitu. Lebih ke diri kita gitu ya. Benar, tentang diri kita, gimana keseharian kita dan seberapa kuat nih niat kita buat kuliah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang mungkin bikin teman-teman penasaran. Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin bikin teman-teman penasaran nih. Di beasiswa kakak itu waktu itu dapat apa aja? Dapat asrama kah? Atau yang lain gitu?
Kayak buat saat ini kampus aku itu kita selain gak bayar waktu KTS sama sekali, kita dapat uang saku juga. Uang saku. Iya benar. Jadi kita nggak ada dapat asrama ya, cuman kita nggak perlu bayar biaya UKT lagi atau ntar biaya lain gitu kan. Dan kita dapat uang saku juga dari kampusnya. Berarti di program beasiswa itu sangat terbantu. Terus kalau boleh tahu nih, bisa di-spill gak uang sakunya? Boleh. Buat uang sakunya kita 1 semester sekitar 6 bulan itu dapat 8.400.000. Jadi itu dikasihnya per semester ya, bukan per bulan. Iya benar, itu dikasihnya per semester dan itu dari kita nih harus bisa gimana nih cara manage-nya uang sakunya. Manajemen uang. Benar. Oke, tapi menurut kakak tuh dengan uang saku segitu cukup gak sih buat seorang mahasiswa gitu? Karena aku bukan mahasiswa perantauan dan rumahnya juga masih satu kota dengan kampus gitu dekat kan. lah ya. Iya. Menurut aku itu cukup ya. Tapi balik lagi gimana cara kita manajemen keuangannya gitu. Terus beasiswa itu pasti ada syarat nilainya kan ya? Dan orang tuh pasti beranggapan cuma orang-orang pinter gitu yang bisa dapat beasiswa. Itu menurut kakak benar gak sih? Nah, pastinya kita ketika udah dapet beasiswa dan nggak perlu bayar biaya apapun di kampus, itu kita tetap ada persyaratannya. Salah satunya juga IPK, bener banget nih Kak. Ada persyaratan nilai setiap semesternya, gimana kita tuh IPK-nya nggak boleh di bawah 3. Jadi wajib 3. Iya, 3 ke atas gitu. Nah, buat dapetin 3 itu sebenarnya nggak sulit ya, asal kita tetap nggak pernah bolos di kampus, terus ya benar, terus kita juga rajin di kelas, maksudnya apa kata dosennya kita ikutin, terus pokoknya disiplin gitu ya. Benar, disiplin, terus tugas-tugas yang dikasih di kampus tuh kita kerjain gitu. Terus ada yang lain lagi nggak tips buat dapet IPK 3? Sebenarnya tips itu aja sih. Itu aja mungkin. Karena kita nggak perlu yang kayak aktif banget, tapi sebenarnya bagus sih ya aktif juga di kampus. Tapi kalian melakukan hal-hal dasar kayak gitu aja, IPK kita udah aman. Udah aman. Nah, ini ada pertanyaan yang penting banget nih mungkin bagi teman-teman ya. Menurut kakak, orang seperti apa sih yang cocok buat dapet beasiswa kayak kakak gitu? Oke, menurut aku buat kalian yang cocok banget dapet beasiswa ini adalah kalian yang mau belajar gitu. Ya, kalian yang niat belajarnya tuh tinggi. Kalian pengen belajar tapi nggak pengen terganggu sama masalah biaya gitu kan. Jadi ketika di kampus tuh nggak cuma belajar teori di kampus, tapi ketika aku dapat beasiswa ini, aku bisa fokus juga ikut organisasi gitu kan. Ya lebih santai gitu lah ya. Jadi aku bisa fokus buat upgrade diri aku juga gitu. Oke, terakhir nih, kalau teman-teman mau cari beasiswa itu infonya lewat mana aja tuh kira-kira? Lewat sosmed kah atau yang lain? Buat info beasiswa di kampus aku itu kalian bisa cek akun sosial medianya. Kita juga ada Instagram juga, ada TikTok juga @stnf_official. Di bawah sini ya. Di bawah sini. Nah, di situ udah kita juga udah buka batch 1 buat pendaftaran kuliahnya. Udah buka lagi. Buat biaya pendaftarannya itu 300.000, tapi seingat aku ketika aku udah keterima ya, itu aku kan dapat almet, dapat lanyard, KTM. Nah, 300.000 itu dialihkan buat itu gitu. Oke, mungkin itu aja ya Kak yang kita bahas kali ini. Makasih banget udah ngeluangin waktunya dan udah mau sharing di sini. Buat kalian tetap semangat. Semoga bisa dapat beasiswa kayak Kak Syifa ini. Semangat belajarnya. Oke, mungkin juga topik ini bisa jadi motivasi buat kamu yang lagi nyari beasiswa atau nunggu keberanian buat daftar nih. Biasanya orang tuh ragu-ragu gak sih Kak buat beasiswa? Benar. Oke, kita akhiri aja.
topik kita kali ini semoga berharga ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Buat kalian yang ada saran tema untuk episode podcast berikutnya, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah atau DM Instagram kita yaitu @ruangkreatif.com. Oke, segitu aja mungkin. Tetap semangat dan tetap berkembang bareng Ruang Ngobrol. Bye. Bye-bye.